Allah Bapa di sorga, yang kami panggil sebut sapa namamu di dalam Kristus Yesus. Inilah kami, umat-Mu, yang menatap, menengadah kepadamu, untuk menerima berkat berupa firman kebenaran, yang kami yakini sungguh akan membaharui kami, membuka jalan-jalan yang baik dan indah, jalan-jalan ke arah kehidupan. Urapi dengan roh-Mu yang kudus kami sekalian, supaya ada sukacita penuh dalam diri kami mendengar dan menyimpan firman kebenaran itu di dalam hati dan mewarnai bagian-bagian perjalanan kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu Bapa akan membaharui kami. Kami menantikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan padaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian, juga saudara-saudaraku, para pemirsa umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di tempatnya masing-masing. Salam. Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku, kita berada di tempat ini. Itu biasa, Pak. Tidak juga sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak tawaran kan untuk kita berada di tempat lain selain di tempat ini. Oleh karena itu saya mengatakan kita harus bersyukur karena kita berada di tempat ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita datang ke gereja? Itu pertanyaan biasa, pertanyaan mudah, Pak. Tapi menurut saya harus terus berulang-ulang kita tanyakan lagi sekali lagi kepada diri kita masing-masing. Mengapa kita berada di gereja? Karena saya orang beriman, Pak. Karena KTP saya juga Kristen, Pak. Akan ada banyak jawaban Bapak Ibu Saudara. Saya anggota gereja, Pak. Tanggung jawab dong, Pak. Saya ingin berada dalam suasana hadirat Allah. Wah, ini jawaban yang lain ya. Oke juga Pak, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menemukan mujizat, Pak. Saya ingin mendapatkan kepastian tanda bahwa sungguh Allah yang saya imani itu Allah yang luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara datang ke gereja untuk
alasan yang ini. Karena bisa juga sebaliknya atau kita kurang puas. Kita datang ke gereja untuk menemukan hadirat Allah, untuk menemukan tanda ajaib dan mujizat. Apa yang kita temukan? Penatua yang salah, baca warta misalnya ya. Apa yang kita temukan? Anak muda yang nyanyinya rada sumbang gitu ya. Dan seterusnya ada berbagai banyak kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya apa sih alasan utama yang baik yang untuk kita tumbuhkan, suburkan dalam diri kita berkaitan dengan kehadiran kita di gereja? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sepakatkah Bapak Ibu Saudara kalau mari kita tumbuh suburkan, alasan yang menjadi alasannya adalah karena saya ingin hidup saya di waktu yang akan datang berada dalam keadaan yang lebih baik. Yakin gak Bapak Ibu Saudara? Kita datang ke gereja karena kita yakin bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan rumah tangga kita. Berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita tidak berada dalam keyakinan itu, percuma Bapak Ibu Saudara. Buat apa kita datang ke gereja? Kita datang ke gereja Saudara karena kita yakin hidup kita di waktu yang akan datang akan lebih baik dari saat ini. Hari ini akan lebih indah, lebih baik dari kemarin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melakukan sesuatu. Apapun keberadaan saya, selemah apapun saya, sebiasa-biasa apapun saya, sebanyak dosa dan kehilapan seperti apapun saya di waktu yang lampau. Saya datang ke gereja karena saya yakin hidup saya di waktu yang akan datang akan lebih baik, dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kalau kita bersedia menyuburkan alasan itu. Saya ingin berkata bahwa bukan bahwa alasan-alasan yang lain tentang membangun persekutuan, membangun persaudaraan itu salah, tidak Bapak Ibu Saudara. Semuanya baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita sudah berada di gereja. Saya mengajak lagi kita bertanya, apa sih yang menurut Bapak Ibu Saudara, menurut saudara-saudaraku yang baik, anugerah yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Kembali ini pertanyaannya ada banyak jawabannya Bapak Ibu Saudara ya. Kesehatan Pak, puji Tuhan. Apa anugerah yang paling besar Bapak Ibu Saudara, anak-anak, keluarga saya, kesabaran saya Pak. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi rumah dan mobil Pak. Syukur puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Apa yang paling besar menurut saudara menjadi anugerah bagi kita sekalian dalam hidup kita? Ada banyak jawaban. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu menurut saya tadi jawaban-jawaban tadi itu nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nomor satunya, marilah kita sepakati. Kita pegang. Anugerah yang paling besar bagi saya dari Allah adalah iman. Menjadi orang Kristen dengan segala kekurangan, kebodohan, keterbatasan saya. Setuju tidak Bapak Ibu Saudara? Karena tidak semua orang bisa diberi kesempatan untuk beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tidak. Ada banyak halangan, ada banyak kendala, ada banyak kesempatan yang sudah dekat tapi kemudian menjadi jauh lagi. Ada yang membatalkan diri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi betulkah itu?
Karena saya lihat kok nggak gembira ya. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Setuju, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betul itu. Anugerah yang paling besar bagi kita adalah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu indah ya, enak ya, mudah ya. Apa begitu Bapak Ibu Saudara? Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Apalagi? Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya dalam Yesus Tuhan. Indah sekali dinyanyikan anak-anak ya. Biar aja anak-anak Bapak Ibu Saudara. Itu semacam indoktrinasi iman ya. Untuk anak-anak. Tapi kalau orang dewasa mengartikannya harus lain Bapak Ibu Saudara. Karena apakah betul seperti itu indahnya? Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Hanya dalam Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dalam Yesus Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengartikannya? Ternyata ini tidak sederhana, bukan? Tidak sederhana Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Berarti mengandung satu ajakan, satu panggilan, satu tanggung jawab. Yang indah itu pasti akan diberikan Tuhan. Tapi teladanilah aku. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Contohlah aku, tumbuhlah di dalam dan bersama dengan aku. Saya udah ikut Yesus Pak, lama. Mengikutinya dengan syukur, dengan sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita sedia berkorban seperti Yesus? Sudahkah kita setia seperti Yesus? Sudahkah kita mengedepankan kepentingan-kepentingan bukan diri kita, tapi orang lain seperti Yesus? Itu kan masalahnya Bapak Ibu Saudara. Tapi nyanyi lagu ini mengatakan bahwa kita akan mendapatkan damai. Kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Lagu ini tidak mengatakan kita akan mendapatkan banyak sawah, banyak mobil, banyak rumah. Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak. Tuhan Yesus memanggil seperti itu. Jadi percaya kepada Kristus itu berkaitan juga dengan tanggung jawab ternyata. Siapa yang bersedia mewujudkan tanggung jawab, ia dipastikan akan mendapatkan dan menemukan sukacita. Sukacita penuh kata lagunya ya. Sukacita surgawi yang indah. Ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara, bukankah alasan kita datang ke gereja dan percaya kepada Tuhan, tadi dikatakan masa depan yang akan lebih baik, ujungnya apa Bapak Ibu Saudara? Sorga bukan? Iya kan? Supaya saya mendapatkan sorga. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Iya dong Pak, Bapak pura-pura sih, kami malu dong ngomongnya gitu ya. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, tujuan kita adalah sorga, kehidupan sorgawi, damai sejahtera. Masalahnya pernahkah kita mencoba memeriksa tentang diri kita sendiri, mengukur. Pernahkah kita memberi nilai seberapa layak kita untuk berada di sorga itu? Berapa nilai kita? Misalnya 1 sampai 10, apakah kita nilainya 2, 5, 8 sampai 9?
atau 11 atau minus Bapak Ibu Saudara. Karena kan kita mau mendapatkan surga. Berapa kali kita ke gereja, berapa kali kita absen. Syukur Pak, kalau enggak ada alasan yang sangat urgent saya hadir di gereja. Berapa dalam, berapa sudah kita memenuhi tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban-kewajiban kita. Persembahan bulanan melancar. Bukan soal ke gereja saja Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita. Sesuai dengan fungsi dan predikat kita masing-masing. Di tempat kita berada, di tempat kita mengabdi, di tempat kita berjuang. Di tempat kita berkiprah. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, dengan tetangga kita. Beranikah kita berkata kepada diri kita, saya layak mendapatkan sorga? Berani Bapak Ibu Saudara? Atau siapkah kita untuk berkata di hadapan Tuhan, Tuhan saya masih kurang layak atau bahkan tidak layak? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kekristenan iman kita mengatakan Allah telah melayakkan kita. Siapapun kita, siapapun saudara yang bersedia menatap kepadanya, menerima anugerahnya. Itu yang kita rayakan saudara-saudaraku. Yang kita rayakan di meja perjamuan ini juga. Kita ingin mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, berkecukupan, selamat. Tuhan berkata, engkau akan menerimanya. Puji syukur saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah cukup seperti itu? Tidak juga kan ya. Tetap di belakangnya Tuhan menantikan tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Sejauh mana kita sudah mewujudkan tanggung jawab kita. Karena saudaraku, beriman. Berarti kata depan ber itu, awalan depan itu memiliki arti mempunyai ya. Beriman ya, mempunyai iman. Berkuasa, mempunyai kuasa. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, orang pandai berarti mempunyai kepandaian. Orang kaya berarti mempunyai kekayaan. Orang beriman berarti mempunyai iman. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita memandang kepada Yesus. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita kasep cantik, berarti memiliki kecantikan, memiliki kekasepan. Apa artinya? Kalau kita hadapkan kepada Yesus dalam rangka tanggung jawab. Kalau kita mengaku diri kita memiliki power, memiliki kuasa, artinya apa? Yesus mengatakan secara langsung atau tidak langsung, dia hanya dikatakan berkuasa. Seseorang hanya dikatakan kuat atau punya kuasa apabila dia menjadikan mereka yang lemah menjadi kuat. Orang hanya bisa dikatakan kaya apabila dia menjadikan orang yang miskin menjadi mampu dan kaya. Orang yang hanya dikatakan cantik, beautiful, kalau ia menjadikan yang tidak cantik itu menjadi cantik. Orang yang dikatakan beriman, berarti yang sedia memikul tanggung jawab untuk menjadikan lebih banyak orang lain untuk beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Maka jangan bangga dengan kepandaian saudara. Kalau itu hanya untuk diri kita sendiri. Tidak untuk menjadikan orang-orang yang kurang pandai menjadi pandai. Dan itu diteladankan, ditunjukkan oleh Kristus, saudara. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Maka dalam bacaan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati akan perikop ini mengatakan hati-hati. Hei orang yang besar. Karena kebesaran, kekuasaan, keperkasaan, kehebatan itu memungkinkan kita menjadi kurang rendah hati. Maka Yesus berkata dalam perikop ini kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang merasa terpinggirkan. Orang-orang yang merasa tidak berdaya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, berkaitan dengan tanggung jawab ini, saya punya sebuah cerita kecil Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa ya cerita ya. Ada namanya Bapak Ucok. Pasti orang Batak ya. Pak Ucok. Nabung. Lalu ia berhasil membeli kereta. Bukan kereta api Bapak Ibu Saudara. Di sono kodenya kereta itu sepeda ya. Keluarga Bapak Ucok yang baik hati, yang rajin ke gereja, sekarang punya kereta baru. Lalu istrinya kurang tahu boru apa, saya lupa. Pak Ucok ke pasar lah, belilah jagal dan bumbu, siap sayang, kan? Karena udah punya kereta. Pergilah dia ke pasar dengan penuh semangat, dibelinya ini dan itu, lebih dari yang diharapkan oleh istrinya. Pulanglah dia naik ojek, biasanya juga naik ojek. Ya lupa sepeda atau keretanya di pasar. Sampailah di rumah, aku bantu istriku, bukan hanya aku belikan jagal ini, jagal itu maksudnya daging Bapak Ibu Saudara ya. Ia langsung iris. Jadi lama tuh. Istrinya bilang, Bapak Ucok, tadi kulihat kok naik kereta. Tapi pulangnya kok naik ojek. Nah keretanya kau taruh di mana? Kaget dia. Wih lupa. Di tengah pasar. Dia tahu tak dia kunci lagi. Waduh. Pucat dia. Lari dia ke pasar. Lari dia ke pasar. Dari jauh dia sudah lihat, puji Tuhan itu kereta masih ada Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Allahku. Allahku baik. Allahku baik kepadaku. Karena aku kan rajin menyembahnya. Pasti itu keretaku. Yakin itu sudah punya kereta miliknya. Ya tahu di dekat pasar itu ada gereja. Aku akan mengucap syukur, kata Pak Ucok. Ya. Pergilah ya ke gereja, kotak persembahan, ya kasih masuk syukuran. Karena Tuhan begitu baik, keretaku selamat. Pulang dari gereja dengan tenang, ia hampiri keretanya. Geus eueuh, Bapak Ibu Saudara. Tos teu aya. Lah tadi masih ada. Ketika ia pergi ke gereja, itu dicuri. Pulanglah ia dengan lesu. Jumpai istrinya. Ia ceritakan gini kepada istrinya. Bapak Ucok, aku sih gak marah. Hanya satu hal yang kusesalkan. Apa? Debata itu begitu baiknya sama kita. Debata itu Tuhan ya. Begitu baiknya sama kita.
Ia beri kepada kita anak-anak. Ia beri, jadikan engkau demikian baik, demikian rajin, menghormati aku, kita saling menghormati, saling menyayangi. Jadi, ia debata yang baik itu engkau angkat menjadi tukang parkir penjaga kereta. Itu kata istrinya. Debata yang baik itu, hai Bapak Ucok, kau jadikan tukang parkir penjaga sepeda. Itu yang aku sesalkan. Ini hanya cerita karangan Bapak Ibu Saudara. Iman itu tetap berkaitan dengan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri, tanggung jawab untuk berhati-hati, tanggung jawab untuk serius, tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik dan semakin baik lagi. Setuju enggak Bapak Ibu Saudara? Begitu, itu iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah akan menjadi Allah yang baik. Allah yang menjadikan kita makin berharga, makin berguna bagi kehidupan kita. Sebagai pribadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Apabila kita iringi dengan perwujudan berbagai tanggung jawab dengan baik. Mari kita periksa Bapak Ibu Saudara tanggung jawab kita masing-masing sekali lagi ya. Di rumah kita, dalam hubungan kita di tengah-tengah keluarga, saya sebagai anak, tanggung jawabnya apa sih gitu ya. Sebagai orang tua, sebagai para penatua, kita periksa ulang Bapak Ibu Saudara. Syukur puji Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kesempatan kita untuk beriman. Beriman itu tidak bisa kita lepaskan dari rasa bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab yang besar sudah ditunjukkan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kita rayakan sekarang melalui meja perjamuan kudus. Kita rayakan, kita bergembira, kita bersyukur dan berterima kasih. Karena Allah yang hidup itu, yang pada saat ini juga hadir di tempat ini secara iman. Kita mengertinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Telah menyelesaikan perkara besar bagi kita. Perkara ajaib, yang sungguh ajaib. Kita dipanggil untuk bersyukur melalui perwujudan berbagai rasa pernyataan tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah artinya kita dibaharui oleh Tuhan. Tuhan memberkati.